Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, kita terkumpul lagi di rumah keluarga Bawur untuk Komunit berkaitan dengan ibadah kolom pada malam hari ini. Dan yang akan menjadi kadim adalah Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengenal. Diundang kadim untuk datang ke mimbar sambil kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Bawur untuk Komunit berkaitan dengan ibadah kolom. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, lebih khusus kepada Kadim Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengilala, biar Engkau menyertai dia, bungkus dia dengan kuasa Roh yang Kudus, agar boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau berdoa juga buat rekan-rekan anggota jemaat kolom 4 yang masih dalam perjalanan, biar Engkau mau sertai mereka bahkan di tempat ini dengan tidak pernah cepat. Inilah permohonan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Masih kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami semua. Untuk itu saat ini kami memohon ampun atas setiap salah yang sering kami lakukan dalam hidup ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami lalai, lupa, keras hati untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Padahal apa yang Tuhan inginkan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Baharuilah setiap pikiran dan hati ini agar mampu dapat berubah menjalani kehidupan yang lebih takut akan Tuhan. Ampunilah kami dan kasihanilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, yang adalah firman yang hidup dan yang menyelamatkan. Di saat ini di dalam ibadah persekutuan kami, umat-Mu membutuhkan kekuatan serta pegangan kehidupan yang kami percaya Engkau pemilik itu semua. Maka bermohonlah kami, berilah hikmat-Mu, pengertian, pendengaran yang baik untuk mengerti, memahami, bahkan sampai mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus, firman yang hidup dan yang menyelamatkan, kami bermohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11.
berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu betapa benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Perikop 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 diawali dengan ungkapan Rasul Paulus yang mengetahui bahwa jemaat memahami kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang pasti terjadi. Walaupun tidak diketahui dengan tepat kapan waktunya. Paulus mengibaratkannya kedatangan Tuhan Yesus Kristus seperti pencuri di waktu malam yang datang tiba-tiba. Demikianlah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang masa dan waktunya tidak perlu dituliskan. Menunjuk pada kerahasiaan kapan waktu kedatangannya itu, ibarat seorang yang merasa aman dan damai tiba-tiba tertimpa kebinasaan, sementara tidak ada persiapan menghadapi situasi tersebut. Ketidaksiapan terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu akan membuat keterkejutan yang bisa menimbulkan kepanikan, juga ketakutan seperti perempuan yang sakit bersalin. Kalimat mereka tidak akan luput menunjuk bahwa ketidaksiapan menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus akan mendatangkan kebinasaan atau hukuman. Ayat 1 sampai 3, jemaat Tesalonika adalah anak-anak terang, sehingga kapanpun Tuhan Yesus Kristus datang, mereka telah siap. Kesiapan itu ditandai dengan sikap berjaga-jaga, mawas diri, tidak lengah. Kata terang adalah satu istilah yang umum digunakan dalam kekristenan, di mana terang menunjukkan kepada hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan Allah. Malam atau gelap menunjukkan pada kehidupan dalam kejahatan atau dosa.
Bagi orang yang hidup dalam kegelapan, hari Tuhan akan menjadi hal kebinasaan. Ayat 4 dan 5, Rasul Paulus kembali menegaskan tentang jati diri jemaat Tesalonika yang adalah anak-anak terang atau anak-anak siang yang sadar berbaju zirahkan iman dan kasih serta berketopongkan pengharapan keselamatan. Sadar dalam bahasa Yunani naifo. Naifo artinya antara lain kuasai dirimu. Waspadalah. Pengertian lainnya menahan atau menjaga diri. Tidak mabuk. Tidak mabuk. Baju sirah biasanya digunakan para prajurit Romawi di medan perang saat berhadapan dengan musuh. Terbuat dari besi baja yang kuat, sehingga senjata lawan tidak akan melukai atau membunuh. Iman jemaat harus kuat menghadapi tipu daya iblis yang hendak menggoyahkan iman serta pengharapan kepada Tuhan Allah. Sedangkan ketopong adalah alat yang biasanya digunakan untuk melindungi kepala dari benturan atau serangan. Jadi berketopongkan pengharapan keselamatan mengandung makna bahwa keselamatan dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada kita merupakan pelindung terhadap serangan kuasa dosa serta jerat iblis yang berupaya membinasakan. Ayat 6 dan 8, keselamatan di dalam Yesus Kristus dikerjakan Tuhan Allah bagi manusia yang telah ditetapkannya, agar manusia tidak ditimpa murka. Salah satu harapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus merupakan penghiburan besar bagi orang percaya, bahwa Dia menyelamatkan umatnya dari murka Tuhan Allah yang dahsyat, yaitu hukuman-hukuman pada hari Tuhan. Rasul Paulus menyamakan harapan kita akan keselamatan dan pembebasan dari hari murka Tuhan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai korban dan kedatangannya untuk mengambil kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi dalam segala keadaan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah. Ayat 9-10, selanjutnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup saling menasihati dan saling membangun seperti yang memang telah mereka lakukan. Paulus bermaksud apa yang baik yang telah jemaat lakukan terus dilanjutkan dalam kehidupan berjemaat. Betapa pentingnya saling menasihati satu dengan yang lain, karena ada kalanya seseorang baru menyadari kesalahannya ketika diingatkan atau dinasihati orang lain. Jadi nasihatilah untuk saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan atau saling mempermalukan. Sangatlah penting. Namun dalam memberi nasihat harus didasari dengan kasih dan kerendahan hati. Jadi yang perlu dilakukan adalah hal-hal yang baik, benar, terpuji seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Ayat 11. Pertama, keselamatan telah diberikan Tuhan Allah kepada kita melalui keselamatan anaknya di kayu salib. Manusia tercemar karena dosa telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan terbuka lebar bagi manusia untuk hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus di sorga. Tetapi umat manusia harus merespons karya selamat Tuhan Yesus Kristus dengan taat dan setia.
Kedua, hidup menjadi berkat dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan Allah. Menjadi panggilan iman orang percaya. Kita tidak boleh hanya hidup sekedar hidup, menjalani aktivitas sebagai rutinitas, tapi harus mewujudkan iman kepada Yesus Kristus dalam keseharian. Jemaat Kolom 4 yang diberkati Tuhan, di tengah realitas kehidupan di mana tipu daya iblis gencar menyerang, hendak merampas keteguhan iman kita, menghambat kita menjadi pelaku firman-Nya, membawa kita pada kebinasaan kekal, maka kita harus memiliki keteguhan iman. Tawaran dunia yang mempesona, gaya hidup dunia yang menggiurkan, kesenangan semu, jangan sampai mengalahkan keimanan kita. Kekristenan dengan karakter Tuhan Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Dan hendaklah menjadi gaya hidup bagi kita untuk saling menasihati dan saling membangun dalam hal yang baik dan benar. Hendaknya diwujud nyatakan dalam kehidupan berumah tangga kita, berjemaat kita, dan bermasyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berdoa umum. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ini jemaat-Mu datang kepadamu untuk menaikkan ungkapan syukur, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ketika kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas kami setiap hari, selalu ada berkat Tuhan yang kami rasakan. Nikmati, pakai hingga saat ini. Sehingga kami jemaat-Mu saat ini boleh ada dalam suatu persekutuan. Dan biarlah setiap waktu perjalanan kehidupan kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Ketika kami salah, ketika kami lupa ataupun sengaja melakukan, memikirkan, memperkatakan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan, kami mau membawa berkat bagi orang lain, bukan membawa sakit hati atau kehancuran dari orang lain ataupun ketika berorganisasi. Karena kami tahu hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan kami melakukannya. Untuk itu kami mau hidup takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Bukan maunya kita, tetapi maunya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau terus ada dalam firman-Mu yang kudus. Karena hanya firman-Mu lah yang dapat membawa kami ke dalam keselamatan untuk terhindar dari segala pencobaan yang ada. Dan biarlah firman Tuhan yang terus memperlengkapi setiap waktu, setiap detik hidup kami. Ketika kami melanjutkan aktivitas kami setiap hari. Karena firman yang hidup dan firman itulah Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebenaran dan kesukacitaan. Ketika kami mendengar dan melakukan dalam pribadi lepas pribadi kami setiap hari, diberkatilah persembahan yang diberikan. Kiranya boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah tuan rumah yang menjadi tempat peribadatan di saat ini, senantiasa selalu ada dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan sajalah. Apa yang direncanakan, usahakan, gumuli, Tuhan yang campur tangan. Diberkati juga pelayan-pelayan yang ada di kolom 4 ini, dari penatua, diaken, UPK, komisi, senantiasa dicurahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Inilah doa syukur dan permohonan kami
yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah. Dan janganlah Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 doa tutup. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah beracara dengan kami. Lebih khusus Engkau telah memakai hamba-Mu Ibu Penatua Yunita Tumbul Mongilala untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami untuk kami pakai hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Ibu Penatua Yunita Tunggul Mongilala pergi dimanapun berada, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai aktivis, sebagai penatua, wanita kaum ibu di Jemaat Gemi Mulia maupun di wilayah Manado Timur. Bahkan dalam rangkaian HUT BKI, Ibu Penatua akan memimpin tim untuk mengikuti lomba-lomba. Engkau mau berikan kekuatan kepadanya, bahkan untuk tim juga yang akan lomba supaya dikuat-kuatkan. Berkati juga Bapak James dan anak Riddle agar supaya semuanya boleh dipersatukan oleh Tuhan, walaupun kadangkala mereka terpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa juga buat keluarga yang ada di tempat ini, baik keluarga Waworuntu Komunit maupun keluarga Mandai Waworuntu. Engkau mau tolong mereka Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Dan sebentar sekiranya keluarga menyiapkan santap kasih buat kami, Engkau mau berkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami. Sebentar kami akan pulang, Engkau mau kawali langkah kaki kami supaya boleh tiba di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Mengatasnamakan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak buat Kadin kita, Ibu Penatua Yunita Tumbul Mongilala yang sudah menjadi saluran berkat. Terima kasih buat keluarga Waworuntu Komunit yang sudah membukakan pintu rumah mereka untuk kita boleh ada berkumpul malam hari ini. Lebih khusus terima kasih buat semua yang boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita datang kepada pengumuman, diberi kesempatan kepada tuan rumah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ibu yang hadir pada malam hari ini dan telah beribadah di rumah kami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan menolong Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Ibu Penatua kita, kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan menolong, menyertai terus Ibu bersama Bapak James dan anak Riddle. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati keluarga Tumbul Mongilala. Dan kepada Bapak Penatua, Bapak Pres, kami juga keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas pembawaan acara ini sampai berakhir dengan baik.
kiranya Tuhan akan terus memberkati keluarga bersama Bapak Ibu Rita dan adik Stefan. Bapak Ibu, ada bisikan dari belakang, tunggu akan sedikit kata karena ada sajian ala kadarnya. Terima kasih. Terima kasih. Pengumuman dari UPK dimulai dari anak sekolah minggu. Untuk Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu, kita akan berkunjung ke kolom 3, tapi untuk tempatnya nanti diinfokan kemudian melalui WA. Terima kasih. Wanita Kom Ibu, silakan. Ibu Megi. Informasi untuk ibadah wanita Kom Ibu pada hari Rabu tanggal 15 Mei sesuai jadwal bertempat pada Ibu Lydia Della Rulotin Sulu, dan yang akan menjadi kadir dimohon kesediaannya Ibu Penatua Yunita Tumul Gumilang jam 7:30 malam. Terima kasih. Pria Kom Bapa, Pak Hani. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah Via Kombapa pada tanggal 19 Mei. Biasanya mengikuti ibadah kolom, tapi untuk tempat nanti diinformasikan oleh Pelsus Kolom. Terima kasih. Damai di hati. Informasi untuk ibadah kolom 4 pada hari Minggu depan tanggal 19 Mei 2024. Nanti kita infokan lewat WA karena kita mau tahu dulu kepastian dari keluarga peluru kami Manarosho apakah mereka sudah bersedia hari Minggu depan karena ada tukar. Kalau enggak kita mesti telepon lagi Pak keluarga Tubale Ira. Jadi kita geser jadwal. Jadi sekali lagi nanti diumumkan lewat WA. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.